semua, perkenalkan saya Agnes Miranda Siregar dari kelas PSPF 2019C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model atom Bohr. Pendapat Bohr merujuk pada pendapat bahwa proton dalam sistem atomik harus dianggap terkuantisasi atau tidak dapat dipandang sebagai gelombang, sehingga sistem atom yang menghasilkan foton tersebut juga harus terkuantisasi. Bohr mengajukan model atomnya setelah bekerja di Manchester University bersama Rutherford. Pada saat Rutherford merumuskan model atom yang dilandaskan pada percobaan hamburan jarah, Bohr memikirkan bagaimana menguantisasi sistem atom yang pada dasarnya merupakan suatu sistem mekanik. Pemikiran yang diajukan Bohr antara lain, 1. Jika radiasi yang dipancarkan oleh atom itu terkuantisasi, maka sistem atom yang menjadi sumber pancaran radiasi tersebut juga harus terkuantisasi. Yang kedua, jika atom memancarkan paket energi atau HF, maka sistem atom juga akan kehilangan energi sebesar paket tersebut. Yang ketiga, beda energi-energi antara berbagai tingkat energi yang dimiliki sistem atom mempunyai harga-harga tertentu. Postulat-postulat Bohr dikemukakan pada tahun 1913. Postulat 1 mendeskripsikan bahwa atom hidrogen terdiri dari sebuah elektron yang bergerak dalam suatu lintas edar berbentuk lingkaran mengelilingi inti atom, dan gerak elektron tersebut dipengaruhi oleh gaya tarik elektrostatis atau gaya Coulomb. Postulat kedua mendeskripsikan bahwa kuantisasi sistem atom yaitu dengan menguantisasikan momentum angular L, elektron. Kuantisasi momentum angular juga menguantisasikan lintas edar elektron, di mana L sama dengan N kali H sama dengan N H per 2V. Postulat ketiga menyatakan bahwa dalam orbit yang stabil, elektron tidak memancarkan energi elektromagnetik. Dan postulat keempat mendeskripsikan jika terjadi transisi dari suatu orbit stabil ke orbit yang lainnya, elektron akan memancarkan energi elektromagnetik atau foton dengan frekuensi yang sesuai dengan beda energi pada dua keadaan stabil tersebut. Analisis model atom hidrogen menurut Bohr. Inti atom yang memiliki muatan positif Ze dan elektron yang memiliki muatan akan bekerja gaya elektromagnetik yang setara dengan gaya sentripetal dari gerakan elektron yang melingkar, atau 1/4 kali Ze kuadrat per R kuadrat sama dengan M0 V kuadrat per R. 1. Koreksi terhadap teori Bohr. Yang pertama, koreksi karena massa inti atom berhingga, di mana perhitungan energi atom En didasarkan pada asumsi bahwa massa inti atom sangat besar sekali atau M sama dengan tak hingga. Pada kenyataannya, massa inti atom adalah berhingga, yaitu M sama dengan 1836 kali M0. Yang kedua adalah koreksi relativistik, di mana nilai tersebut perlu dikoreksi secara relativistik jika laju partikel mendekati laju cahaya. Kritik terhadap model atom Bohr. Yang pertama, model atom mencakup konsep-konsep klasik dan konsep kuantum tentang gerak elektron. Yang kedua, model atom tidak dapat diterapkan pada atom yang memiliki elektron lebih dari satu. Yang ketiga, orbit Bohr tidak dapat stabil karena elektron bergerak melingkar dan memiliki percepatan ke pusat orbitnya. Yang keempat, model atom tidak menjelaskan tentang cara menghitung intensitas garis spektrum. Dan yang kelima adalah sulit menjelaskan bagaimana elektron dapat melompat dari tingkat energi M ke tingkat energi N. Sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Model atom Bohr. Selama bertahun-tahun, berbagai model atom telah diusulkan para ilmuwan terkenal. Model-model atom ini telah banyak membantu kita terhadap pemahaman tentang struktur atom. Di antara model ini, Rutherford menyarankan bahwa elektron berputar di sekitar inti dalam orbit yang ditentukan dengan baik. Tapi ada masalah dengan ini. Pergerakan elektron dalam model Rutherford tidak stabil karena setiap partikel bermuatan yang bergerak di jalur melingkar memancarkan radiasi elektromagnetik sehingga elektron akan kehilangan energinya dan jatuh ke dalam inti sehingga atom menjadi sangat tidak stabil. Lalu mana yang akan menjadi model atom yang lebih baik? Untuk mengatasi keberatan terhadap model atom Rutherford, Niels Bohr pada tahun 1913 mengusulkan sebuah model atom yang baru. Model atom bagaimana yang diusulkan oleh Niels Bohr? Ini pertama kali mengusulkan bahwa elektron berputar di sekitar inti dalam orbit tertentu, dan orbit ini dikaitkan dengan energi tertentu dan disebut kulit atau tingkat energi. Orbit atau kulit ini diwakili oleh huruf K, L,
M, N, atau dengan angka 1, 2, 3, 4. Jumlah maksimum elektron yang dapat ditampung pada orbit tertentu adalah 2N kuadrat, dengan N adalah jumlah orbit. Jadi kulit K akan memiliki 2 elektron, kulit L 8 elektron, kulit M 18 elektron, kulit N 32 elektron, dan seterusnya. Meskipun demikian, apa yang diusulkan model ini selanjutnya diusulkan bahwa jumlah maksimum elektron yang dapat ditampung di tingkat terluar adalah 8. Dan terakhir dikatakan bahwa orbit yang paling dekat dengan nukleus memiliki energi minimum dan orbit terjauh memiliki energi maksimum. Kalau begitu, apakah elektron memancarkan energi dengan sendirinya? Karena elektron bergerak di orbit tertentu, mereka tidak memancarkan energi tertentu. Alih-alih yang terjadi adalah ketika atom menyerap energi, elektron menjadi bersemangat dan melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi berikutnya. Elektron dapat memancarkan energi dan kembali ke keadaan semula atau turun ke tingkat energi berikutnya. Model atom Bohr bekerja dengan baik untuk atom sederhana dan mudah dipahami. Ini adalah satu struktur atom yang masih digunakan sampai sekarang. Yang lainnya adalah model mekanika kuantum. Hal-hal yang perlu diingat adalah, pada tahun 1913, fisikawan Denmark Niels Bohr mengusulkan model atom yang dikenal sebagai model atom Bohr. Dalam atom, elektron berputar di sekitar inti dalam tingkat energi tertentu yang disebut orbit atau kulit. Jumlah elektron maksimum yang dapat ditampung pada orbit tertentu adalah 2N kuadrat. Jumlah maksimum elektron yang dapat ditampung di kulit terluar adalah 8. Orbit yang paling dekat dengan inti memiliki energi minimum dan orbit terjauh memiliki energi maksimum. Elektron tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi dan kembali ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan energi.